Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 yang beranggotakan Ibu Elizabeth Haryani, saya sendiri Rini Sunardi dan Pak Agus Wahyudi. Di sini kami akan memaparkan mengenai proposal usaha yang mengangkat judul Apotek. Kami akan mulai presentasinya, dimulai dari Bu Elizabeth, dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha kami, yaitu Apotik Dua Putri. Apotik kami mempunyai visi, yaitu menjadi apotik modern yang berbasis pelayanan kepada masyarakat. Yaitu kami itu mendirikan apotik ini supaya bisa melayani masyarakat di sekitar usaha kami, dengan mendapatkan obat dengan mudah, yaitu dengan bisa cuma hanya WA, dengan mengirimkan resep dari dokternya, kami bisa melayani juga. Untuk visi, untuk misi kami yaitu menyediakan obat dengan kualitas yang baik, lengkap, dengan penataan yang menarik. Yang kedua, memberikan pelayanan yang optimal, terus memberikan kemudahan dalam pembelian dan pemesanan. Terus keempat, senantiasa membangun kemitraan. Yang kelima, membuka hubungan baik dengan customer. Sedangkan buat apotik kami dirikan di Jalan Kasuari nomor 8, RT 9 RW 2, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Untuk nilai-nilai perusahaan kami yaitu akurat, yang berarti bahwa kami itu memberikan obat sesuai dengan resep yang dibawa pasien, serta selalu memverifikasi data pasien, sehingga obat yang didapat oleh pasien itu tepat pada pasien sesuai dengan resep itu dan tidak tertukar dengan pasien lain. Terus kemudian nilai perusahaan kami juga jujur dan serta loyal. Loyal di sini berarti kami bisa bentuk keloyalan kami yaitu dengan bisa hanya dengan WA, resep dari dokternya WA ke kami, terus kami bisa menyiapkan dahulu sehingga pasien waktu datang ke kami pasien bisa langsung mendapatkan obat tanpa mengantrinya. Produk-produk yang kami tawarkan yaitu yang kami sediakan di apotik kami, yaitu obat wajib apotik, terus obat-obatan bebas, obat-obatan generik, serta obat resep paten. Untuk selanjutnya, masalah SWOT kami serahkan ke Ibu Rini yang akan menjelaskan. Silakan Ibu Rini. Baik, terima kasih Bu Elis. Untuk analisa SWOT dari perusahaan apotek kami, yang pertama untuk keunggulan dari perusahaan kami, yang pertama memiliki perizinan legal, kemudian yang kedua tempat dan ruang tunggu pasiennya nyaman, yang ketiga SDM yang kompeten di mana kita menyediakan apoteker yang selalu standby, yang keempat jam bukanya 24 jam, dan yang terakhir pemesanan bisa via WA atau online sehingga memudahkan customer untuk pemesanan obat. Kemudian untuk kelemahannya jumlah SDM-nya masih terbatas. Untuk kesempatannya atau opportunity, itu yang pertama tempatnya strategis. Di sini lingkungannya padat penduduk, kemudian tidak adanya apotek, maksudnya jaraknya jauh dengan apotek-apotek yang lain. Kemudian yang kedua memiliki mitra kerja dengan dokter-dokter praktek dan rumah sakit sekitar. Yang ketiga harganya sesuai pasar atau harga yang kita patok di sini cenderung lebih murah dibanding dengan yang lain sehingga masyarakat yang kalangan atas, menengah atau bawah itu bisa atau mampu ya.
Kemudian yang terakhir, eh, untuk eh, apa namanya, ancaman yang pertama, banyaknya apotek lain atau pesaing. Yang kedua, sosial budaya di mana munculnya banyak puskesmas dengan stigma berobat murah dan langsung bertemu atau diperiksa sama dokter. Oke, berikutnya. Ini untuk grafik analisa SWOT dari perusahaan kami. Ini ada di kuadran pertama, di mana di kuadran ini menjelaskan bahwa perusahaan atau organisasi kita sedang dalam posisi yang kuat dan sudah on the track ya. Ini perlu melakukan ekspansi, memperbesar serta mempercepat pertumbuhan perusahaan. Next. Oke, untuk permodalan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu Elis dan Ibu Rini. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait pemodalan di apotek kami. Untuk modal awal sendiri itu kami mengeluarkan kurang lebih sekitar 152.250.000. Nah, dari modal tersebut untuk pemilik sarana apotek kurang lebih membutuhkan modal sekitar 120 juta. Sedangkan untuk kekurangannya itu sekitar 32.205.000. Lanjut. Nah, ini untuk berikut ini kami menampilkan untuk rincian modalnya. Jadi untuk yang paling besar yaitu dari bangunan, yang dimana untuk bangunan, air, listrik itu membutuhkan sekitar 92.600.000. Untuk perizinan biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan untuk operasional membutuhkan sekitar 40 juta. Sarana administrasi kurang lebih untuk biayanya sekitar 8.685.000. Sarana pelayanan membutuhkan biaya sekitar 5.920.000. Ini tabel untuk rencana anggaran belanja tahun pertama. Seperti yang Bapak Ibu lihat, rencana anggaran belanja untuk yang pertama yaitu rencana anggaran belanja rutin. Nah, kita menghitungnya dalam bulan dan dalam 1 tahun. Untuk yang pertama yaitu beban gaji pegawai atau SDM, di mana membutuhkan biaya sekitar 9 juta rupiah kali 12 sama dengan 108 juta rupiah. Biaya lain-lain sekitar 1.720.000 rupiah. Untuk biaya berikutnya yaitu tunjangan hari raya, di mana kami untuk tunjangan mengeluarkan penggajian kepada karyawan 1 bulan sekali yaitu sebesar 9 juta rupiah. Terus untuk yang berikutnya yaitu untuk operasional ataupun untuk pembelian obat. Dalam 1 bulan kurang lebih membutuhkan 16.891.000. Jika dikalikan 12 itu sama dengan 202.682 juta. Nah, biaya total jumlah
jumlah biaya tetap dan tidak tetap, yaitu sekitar dalam 1 bulan 36.741.66.000 kali 12 sama dengan 321.412.000. Itu untuk rencana anggaran tahun pertama. Nah, untuk yang berikutnya yaitu pendapatan. Pendapatan yaitu untuk tabel-tabelnya yaitu pertama dari resep penjualan 26 kali 25 resep kali rata-rata per resep sama dengan 50.000. Jika dijumlahkan dalam 1 bulan untuk uang resep sekitar 32.500.000. Jika dikalikan dalam setahun kurang lebih 390 juta. Untuk yang berikutnya yaitu penjualan obat bebas. di mana 26 kali rata-rata 350.000 sama dengan dalam 1 bulan kurang lebih menghabiskan 9.100.000 kali 12 sama dengan 109.200.000. Untuk penjualan OA atau obat wajib apotik sama dengan 26 kali rata-rata 100.000 sama dengan 2.600.000 kali 12 dalam 1 tahun yaitu 31.200.000. Jadi total pendapatan dalam 1 bulan itu kurang lebih setelah kami jumlahkan dari penjualan resep, penjualan obat bebas, dan penjualan obat wajib apotik, jika dihitung dalam 1 bulan, itu membutuhkan sekitar Rp44.200.000. Nah, dari hasil tersebut, kita kalikan 12 sama dengan 530.400.000. Lanjut. Berikut ini kami tampilkan untuk perkiraan laba ruginya. Untuk pendapatan jika dihitung dalam bulan sekitar 44.200.000. Dikalikan dalam tahun sama dengan kali 12 530.400.000. Nah, untuk pengeluaran kita dalam 1 bulan kurang lebih mengeluarkan biaya sekitar 26.784.333.000. Jika dikalikan 12 sama dengan 321.412.000. Dari perhitungan di atas, laba yang didapat yaitu untuk per bulannya sekitar 17.415.000 kali 12 sama dengan 208.988.000. Lanjut. Nah, ini untuk BEP-nya, break-even point-nya, perhitungan balik modalnya. Jadi untuk laba per tahun tadi udah tertera di atas yaitu sekitar 288.988.000. Untuk modal awalnya itu kami mengeluarkan anggaran sebesar
152.205.000. Ini hitungan waktu kurang lebih untuk balik modal kira-kira yaitu 100 modal plus laba per tahun dibagi 12 sama dengan 152.205.000 dibagi 208.988.000 dibagi 12 sama dengan 0,7 tahun atau sekitar 9 bulan. Jadi waktu untuk dari perhitungan di atas kita butuh waktu sekitar 9 bulan untuk mengembalikan modal. Mungkin itu presentasi dari kelompok 23. Baik, terima kasih Pak Agus dan Bu Elis yang sudah memaparkan materi mengenai proposal bisnis apoteknya. Baik, kami cukupkan sekian presentasi dari kami untuk mengisi mata kuliah kewirausahaan dengan judul bisnis apotek. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.